Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku calon pemimpin masa depan bangsa? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan bahkan mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks cerita sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 4.3, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Nah, dari KD tersebut dijabarkan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur pembangun teks cerita. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, siswa dapat mengonversi nilai-nilai tersebut ke dalam teks eksplanasi. Baiklah, kita langsung pada materi yang pertama, unsur pembangun teks. Anak-anakku, ada 2 unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang pertama, unsur intrinsik, unsur yang secara langsung membangun teks cerita. Dan unsur intrinsik ini ada di dalam teks cerita itu sendiri. Ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, amanat. Nah, unsur pembangun yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur yang secara tidak langsung membangun teks cerita sejarah. Silahkan kalian baca unsur ekstrinsik berikut ini. Ya, setelah kalian memahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, selanjutnya adalah mengonstruksi nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai. Nilai-nilai apa saja yang ada di dalam teks cerita sejarah? Ada nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan juga nilai sosial. Nilai-nilai tersebut keberadaannya secara tersirat di dalam teks. Oleh karena itu, pembaca harus pandai menganalisisnya. Nah, bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai? Langkah-langkahnya yang pertama, harus membaca cerita secara seksama. Yang kedua, harus mengidentifikasi tindakan tokoh. Yang ketiga, menemukan nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita. Dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Di sini yang dimaksud bahasa sendiri itu bukan bahasa Banyumas atau bahasa Jawa, tetapi menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, setelah kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai, maka langkah selanjutnya adalah mengonversi nilai-nilai tersebut ke dalam teks eksplanasi. Apa itu mengonversi? Mengonversi adalah mengubah bentuk. Jadi di sini setelah menemukan nilai-nilai, kalian harus mengubahnya menjadi bentuk teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau bertujuan menjelaskan atau menginformasikan atau juga memaparkan. Ada 3 bagian atau struktur teks eksplanasi. Yang pertama, harus memuat pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, berisi deretan penjelas. Dan yang ketiga, berisi kesimpulan. Setelah kalian memahami struktur teks eksplanasi, langkah selanjutnya adalah memahami langkah-langkah mengonversi nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah ke dalam bentuk teks eksplanasi. Langkah yang pertama adalah menemukan nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita. Yang kedua, mencari informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Dan yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan itu menjadi teks eksplanasi. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian baca kutipan teks cerita sejarah berikut ini.
Setelah selesai membacanya, dapatkah kalian menemukan nilai yang ada di dalam teks tersebut? Betul sekali. Teks tersebut memuat nilai religi, nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Apa nilai religinya? Ajakan untuk sholat. Ya. Nah, berikut ini hasil konversi dari nilai religi ajakan untuk sholat kemudian menjadi teks eksplanasi. Baca ya dengan teliti. Ya, terima kasih. Mudah kan mengubah nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi? Nah, setelah kalian memahaminya, langkah selanjutnya adalah mengerjakan uji kompetensi. Ya, hasil uji kompetensi ini kalian tulis di buku tugas saja, tidak perlu dikirim melalui WA maupun email, tapi di buku tugas suatu saat ibu akan memintanya. Baiklah anak-anakku, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan atas gabungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.